warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Kolida Qurratul Ayun dari SD Negeri 2 Dauhan, Kecamatan Ponjokusumo, Kabupaten Malang. Saya CGP Angkatan 10 kelas 126A. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Bapak Arif Fatoni, guru SD Negeri 2 Dauhan, Kecamatan Ponjokusumo. Nah, di sini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak, sebelum nantinya saya mengamati pembelajaran Bapak di kelas atau melakukan supervisi. Nah, tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui sejauh mana dan mengevaluasi pembelajaran Bapak di kelas. Seperti itu ya Pak. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Tentunya sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran supaya lebih siap dan percaya diri dalam nantinya pembelajaran di kelas lebih maksimal. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran Bapak nantinya? Saya datang di modul yang sudah saya cekati ya. Yang pertama nanti tujuan pembelajaran saya yaitu siswa dapat mengidentifikasi cara tumbuhan dan hewan, memperoleh energi dengan tepat. Yang kedua, diharapkan nanti siswa dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup dengan rantai makanan secara benar dan lebih rinci. Itu ada dua. Tujuan pembelajarannya ada dua ya Pak. Yang pertama mengidentifikasi terkait rantai makanan, dan yang kedua menganalisis sejauh mana pembelajaran anak-anak, pemahaman anak-anak terkait dengan rantai makanan. Seperti itu ya Pak. Untuk area pengembangannya sendiri Bapak apa saja? Nah, untuk area pengembangan saya itu ada dua Bu ya. Yang pertama itu ada pada aspek kognitif, yang mana nanti diharapkan kemampuan mengingat suatu konsep ya pada anak-anak atau proses tertentu terkait dengan rantai makanan. Yang kedua yaitu aspek keterampilan, yaitu berbasis proyek yang mencakup minat, bakat seperti membuat diorama untuk anak-anak yang memiliki kemampuan baik atau tinggi, kemudian menggambar, ini khusus pada anak yang memiliki tingkat kemampuan sedang, serta ada game, yaitu mencocokkan gambar bagi anak-anak yang berkemampuan kurang atau rendah. Jadi untuk area pengembangannya ada dua, yakni aspek kognitif dan yang kedua aspek keterampilan gitu ya Pak. Untuk aspek keterampilan sendiri dibagi menjadi tiga sesuai dengan kemampuan peserta didik ya Pak. Untuk anak yang memiliki kemampuan tinggi membuat diorama, untuk anak yang memiliki kemampuan sedang menggambar, dan untuk anak yang memiliki kemampuan cukup peserta didik diharapkan mengerjakan game dengan mencocokkan gambar. Seperti itu ya Pak. Nah, untuk rancangan pembelajarannya sendiri Bapak, ini strateginya apa, modelnya apa, metodenya apa? Untuk rancangan pembelajarannya ya strategi pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu ya, dengan modul ajar IPAS kelas 5 yaitu bab harmoni dalam ekosistem rantai makanan. Menggunakan metode kerja kelompok, kemudian nanti ada demonstrasi atau lebih kerennya sekarang project based learning, PBL. Oh iya. Jadi untuk strateginya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, untuk metodenya penugasan, dan model pembelajarannya menggunakan PJBL atau Project Based Learning ya Pak. Nah, saya tertarik dengan strategi pembelajaran Bapak berdiferensiasi. Ini fokusnya ke pembelajaran berdiferensiasi apa ya Pak? Lebih tepatnya ke project Bu. Jadi nanti ada kegiatan anak-anak menghasilkan sebuah karya gitu. Ada membuat diorama, gambar, seperti itu tadi Bu. Oh iya, untuk berdiferensiasinya fokus kepada diferensiasi produk ya Pak. Produk, ya. Untuk media pembelajarannya sendiri Bapak menggunakan media pembelajaran apa saja? Nanti yang bisa digunakan di sana ada video ya Bu ya. Ada pengeras suara, kemudian ada LCD proyektor, serta alat dan bahan untuk penggunaan proyek itu sendiri. Untuk medianya beragam ya Pak. Beragam. Tadi ada video, ada pengeras suara, tentunya LCD ya Pak. Dan peralatan serta bahan yang digunakan dalam membuat proyek gitu ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan praktik pembelajaran ini?
sesuai program saya yaitu tanggal 10 September tahun 2020. Tanggal 10 September itu hari Selasa ya Pak? Betul. Ya, nanti saya izin mengikuti Bapak dalam pembelajaran, dan saya juga menginformasikan akan mencatat kegiatan pembelajaran Bapak. Seperti itu ya Pak. Oke. Nah, yang terakhir, apa yang didapatkan dalam proses percakapan kita kali ini Pak? Ya, tentunya yang saya dapatkan yaitu gambaran terkait media, metode, apa-apa yang digunakan dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Oke. Terima kasih ya Pak, mungkin sudah cukup. Nanti kita bertemu lagi pada hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Sekian percakapan pra-observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga pagi ini kita bisa melakukan kegiatan rutin kita, yaitu pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kesepakatan kita ya diawali dengan kegiatan berdoa. Nah, di sini wakil ketuanya siapa? Fani. Ya, Fani silakan ke depan dipandu temannya untuk melaksanakan kegiatan berdoa. Di sini Fani, di sini. Ya. Tegas keras. Berdoa mulai. Terima kasih Fani, silakan kamu kembali ke tempat duduk. Nah, sebelum berlanjut ke kegiatan pembelajaran, Bapak perlu tahu siapa saja yang hari ini hadir dan siapa saja yang absen pada pagi hari ini. Nah, aturan absen Bapak kali ini tolong menjawab dengan satu hewan, ya. Menjawab dengan satu hewan. Tolong fokus. Bagas, hewan apa yang kamu takuti? Berarti masuk. Agila, hewan apa yang kamu pelihara? Kucing. Indra, hewan apa yang kamu punya? Nah, terima kasih. Semuanya masuk tanpa terkecuali Wahyu. Oke. Jadi, kenapa Bapak tadi dalam absensi Bapak kaitkan dengan hewan? Nah, jadi dalam materi pas pagi hari ini, dunia hewan itu kita kenal dengan istilah fauna. Ya. Jadi dunia hewan dikenal dengan istilah apa? Fauna. Nah, keseluruhan itu adalah satu kesatuan yang utuh. Ya. Jadi satu berarti kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan ke depan, Nisa. Bapak didampingi untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Cukup didampingi saja di sini. Ya, silakan. Hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Berikutnya, karena kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa, Bapak ingin mengajak kalian ya untuk mendengarkan. Karena kalian sudah cukup fokus di banyak mendengarkan tujuan daripada pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan pagi hari ini. Nah, tolong didengarkan tujuan belajar kalian, yaitu nanti kamu dapat mengidentifikasi. Apa yang mengidentifikasi ini? Mengenali, kenal, ya. Kita tahu cara tumbuhan hewan, ya, cara tumbuhan dan hewan memperoleh energi
dari rantai makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan belajar kita hari ini yaitu nanti diharapkan kamu dapat menganalisis. Apa menganalisis? Menyelidiki atau mungkin menelaah ya hubungan antara makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kegiatan pembelajaran pagi. Selanjutnya pertanyaan ini dari Bapak ini penting. Pernahkah kalian melihat sawah? Pernah? Pernah. Tentu pernah. Meskipun kita ada di daerah pegunungan tidak ada sawah di daerah kita, kamu pernah. Karena kamu pernah juga mungkin rekreasi ya di daerah bawah sana. Nah, kalau di sawah hewan apa yang ada di sana? Kira-kira apa saja yang hidup di sana? Belalang. Apa lagi? Ular. Yang lain? Itu. Nah, yang kedua sekarang pertanyaannya. Selanjutnya supaya lebih jelas, nanti kita melihat video. Tayangan video coba diperhatikan ini. Ada video dan lagu. Kita mulai bernyanyi dulu. Coba disimak lagi ini lebih fokus lagi. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kurikulum Merdeka fase C tentang harmoni dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Dari kalian tadi memperhatikan tayangan video, ini supaya lebih mantap lagi pengetahuan kalian, terutama kepada teman kita yang suka membaca. Bapak akan membagikan materinya. Di situ tadi Pak Arif juga membagi ya tugas ya lomba kerja peserta didik. Nah, di sini ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3. Coba dibaca itu tugasnya apa. Nanti kalau ada kesulitan mohon ditanyakan. Nah, ini untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti membuat ya bagan ekosistem yang ada di hutan sekaligus rantai makanannya ya. Jadi prosesnya itu nanti kamu gambar karena kalian itu suka menggambar. Betul suka menggambar. Nah, karena suka menggambar ya, 4 anak ini suka menggambar, silahkan gambar rantai makanan yang ada di hutan. Dibantu Pak Arif ya, ini teman kalian akan menjelaskan hasil karyanya. Coba didengarkan baik-baik, nanti kamu menanggapi.
Ya, silakan. Harmoni dalam ekosistem rantai makanan ada unsur abiotik dan biotik. Oke, saya tanya dulu, unsur abiotiknya apa itu? Batu. Iya, batu. Terus? Kalau yang biotik enggak. Oh, unsurnya. Oke, baik. Silakan dilanjut. Kalau makanannya itu rumput laut dimakan ikan, ikan dimakan bangau, bangau dimakan buaya, jika busuk menjadi jamur, jamur jika setelah busuk akan menjadi dimakan rumput laut. Cukup. Terima kasih. Beri aplaus, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang kalian kembali ke tempat duduk kamu sambil bawa tunjuknya, kerjakan dengan teliti ya. Tolong kerjakan dengan teliti biar nanti hasilnya lebih maksimal. Saya kasih waktu hanya 5 menit untuk penyelesaian soal itu. Sudah selesai? Kalau sudah selesai silakan dikoordinir oleh ketua kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 silakan dikumpulkan ke Wahyu, kelompok 2 ke Kelvin, kelompok ketiga ke siapa tadi kelompok 3? Bapak tegaskan di sini kesimpulan belajar kita hari ini bahwa kita harus memahami rantai makanan sangatlah penting. Karena rantai makanan itu menjelaskan ya hubungan apa? Hubungan yang erat dengan ekosistem. Dituliskan di buku tugasnya, Bapak diktekan saja, nanti dikumpulkan setelah nanti kita pulang. Silakan ditulis di buku tugas. Nomor 1, tuliskan 2 hal. 2 hal yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Sekali lagi, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ini cukup menyenangkan. Senang nggak dengan pelajaran hari ini? Nah, karena kalian cukup senang, rupanya ini cukup antusias untuk mengakhiri kegiatan belajar kita. Nah, tolong ditutup kegiatan belajar kita dengan berdoa. Dipandu oleh piket hari ini. Siapa piket hari ini? Silakan Najril ke depan untuk memimpin kegiatan berdoa. Silakan Najril. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Arif terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Bapak lakukan kemarin. Bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran Pak Arif yang sudah dilakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Cukup menyenangkan Bu ya. Jadi saya tertantang juga untuk mengembangkan apa yang belum saya ketahui. Tentunya banyak sharing dengan seperti Bu El atau mungkin ada teman-teman lain yang mengikuti program Good Program itu. Baik Pak, jadi perasaannya Pak Arif sangat senang gitu ya, cukup senang karena juga bisa berdiskusi terkait dengan pembelajaran. Nah, jadi bisakah Pak Arif ceritakan kembali area yang dikembangkan dalam kelas kemarin? Nah, langkah pembelajaran apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran kemarin? Yang perlu dikembangkan itu terkait dengan
metode pembelajarannya Bu ya. Jadi kemarin saya itu ngambilnya PJBL ya Bu. Jadi ada beberapa poin begitu yang sekiranya perlu ada penguatan atau pengembangan Bu. Jadi satu misal itu pada tahap proses ya Bu, itu saya terus terang mengalami beberapa kesulitan atau kendala. Mungkin karena kurangnya porsi latihan atau mungkin ya minimnya informasi ya seperti itu Bu. Jadi kayak kurang informasi atau masih kurang pengetahuan gitu ya Pak. Iya. Nah, kira-kira langkah pembelajaran apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan kemarin ini? Langkah-langkahnya ya itu tadi Bu, karena PJBL saya sintaks 1 sampai 6 saya mencoba untuk melakukan, tapi karena itu masih awal atau masih perlu banyak latihan, jadi ya wajar kalau saya itu masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi lebih lanjut dari yang lebih profesional gitu, lebih pengalaman akan hal itu. Baik, jadi area pengembangan Pak Arief itu terkait metode dan model pembelajaran gitu ya, model pembelajaran PJBL. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan jenengan? Ya, kemarin sudah, tetapi masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan lagi. Jadi sudah sesuai harapan gitu ya Pak. Nah, meskipun masih ada kekurangan, menurut Bapak kendala apa yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Yang pertama itu keterbatasan waktu Bu. Di waktu itu kemarin saya cukup kesulitan Bu untuk mengupayakan agar waktu itu tepat atau efisien gitu ya. Jadi kendala utama di situ. Kemudian yang kedua seperti yang disampaikan Ibu pertama di awal, yaitu anak pada saat memberikan tanggapan terkait dengan rekan-rekan atau kelompok yang melakukan presentasi itu ya, tanggapannya cukup sederhana gitu, masih belum kritis gitu. Nah, dengan kendala-kendala tadi, apa solusi Bapak untuk menangani masalah tersebut? Tentunya sering berlatih ya, tidak takut untuk mencoba hal-hal baru yang belum diketahui. Jadi solusi dari Pak Arief sering berlatih gitu ya, dan mencoba hal baru. Semoga solusi dari Pak Arief tadi dapat realisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Kalau boleh tahu, kapan Bapak mau melakukan apa yang telah direncanakan tadi? Ya, sesegera mungkin, secepatnya mungkin dalam minggu ini. Jadi secepatnya gitu ya Pak, saat ada pembelajaran Bapak di kelas. Nah, baik, terima kasih Pak. Jadi semoga rencana Pak Arief dapat realisasi dengan baik. Nah, sekarang saya berikan waktu kepada Bu Romlah.